Tetap di Ombos, obrolan maladministrasi, bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para dulur Ombudsman. Hari ini adalah rekaman perdana podcast kita dengan judul Ombos, obrolan maladministrasi bersama Ombudsman Sumsel. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita mengajak narasumber kita yang luar biasa. Hari ini hadir di studio kita anggota Ombudsman RI, Bapak Yohanes Widiantoro. Sudah beberapa hari ini hadir di sini. Mungkin Pak Wid, apa nih kesan-kesan nih selama beberapa hari ada di Palembang ini? Iya, Mas Adrian dan kawan-kawan, juga dulur Ombudsman. Pertama tentu empek-empeknya. Itu ya. Ini yang saya kira sebagai orang Jawa yang di Palembang kita menikmati ya, makan lokal yang luar biasa. Tapi tentu itu bukan yang utama ya. Iya. Ya, yang utama tentu Ombudsman berkepentingan untuk melihat dan memastikan bahwa pelayanan publik di Sumatera Selatan itu bisa terus membaik. Nah, pengalaman pada hari ini menarik sekali. Kita juga sudah bertemu dengan Pak Wali Kota, Pak Gubernur, kita juga sudah ketemu Pak Polda, kita juga sudah ketemu pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik di daerah ya. Kemarin kita berkunjung ke Kabupaten Banyuasin, ya, di sana kita bisa berdialog juga dengan warga masyarakat untuk bisa melihat bagaimana layanan publik di Sumatera Selatan. Baik, Pak Wid. Ya. Kemarin begitu datang kan kita kan langsung naik LRT itu. Iya, betul. Luar biasa, Palembang punya LRT itu sebuah capaian yang menurut saya bikin cemburu tuh daerah lain gitu ya. Betul, karena kan baru Jakarta juga belum berfungsi kan. Betul. Sementara Palembang beruntung karena ditinggali warisan event olahraga internasional ya, Asian Games. Dan menurut saya optimalisasi dari layanan LRT itu yang harusnya juga menjadi perhatian Ombudsman. Agar ke depan pihak-pihak terkait di Sumatera Selatan ini bisa terus mengembangkan transportasi publik itu menjadi lebih optimal, lebih bermanfaat bagi masyarakat. Kemarin kan kita waktu nyoba LRT ya Pak Widya, itu kan kita ngajak teman-teman kita dari Badan Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. Nah, dari penjelasan mereka juga kemarin rupanya masih jauh sekali pendapatan dengan pengeluaran. Bahkan dari info mereka ternyata pendapatan itu ya lebih kurang cuma sekitar 1 tahun itu sekitar berapa miliar gitu. Dibandingkan dengan pengeluarannya sampai 170 miliar. Nah, ini gimana nih Pak Wid? Iya, saya kira memang kalau berbicara public transport, sarana angkutan umum ya, memang hal yang tanda petik wajar ya ketika negara, pemerintah itu memberikan subsidi. Karena bagaimanapun masyarakat yang kita layani ini, kalau bicara kewajiban masyarakat kan sudah diberikan ya, berupa pajak dan lain-lain. Nah, kembali ke pelayanan publik oleh negara kepada masyarakat dengan bentuk sarana transportasi yang terjangkau. Jadi saya juga memberi catatan ya, cukup murah bagi saya ya kalau kita berbicara penggunaan LRT dengan tarif Rp10.000 ya kan, kita pakai kendaraan sendiri repot, belum biaya parkir dan seterusnya. Nah, tentu kita juga perlu mendorong bahwa masyarakat diajak nih untuk mengubah pola bertransportasi agar tidak mengedepankan kendaraan pribadi. Nah, karena nyaman tuh ya, LRT kan juga kita nikmati ya, kemarin ber-AC ya kan, ingin on time lagi ya kan, tepat waktu bisa diandalkan. Saya masuk kerja di sana jaraknya sekian menit ya kan, tepat waktu datangnya semua bisa apa istilahnya, bisa dipastikan. Maka menurut saya mengajak warga Sumatera Selatan untuk mengoptimalisasi ya fungsi LRT. Baik, kemarin kan memang dari info teman-teman dari apa yang Badan Kereta Api Ringan itu, ini angka ketepatan kedatangan kereta itu sampai 99%. Ya, betul. Jadi betul sekali kata Pak Wid tadi, kalau orang sudah tahu jadwalnya, tidak perlu khawatir datang di saat-saat jam itu pun, ya insya Allah kereta akan ada. Salah satu problem
transportasi umum tentu adalah soal waktu, kepastian waktu, Iya. kepastian datang, kepastian nyampe. Ya, Kalau itu sudah pasti, saya kira tidak ada alasan lain. ya. Ya kan? Ditambah lagi harga yang murah tadi Pak Harga Win. murah. Jadi saya kira kita juga kalau berbicara soal misalnya nih aspek, mari kita berperan serta dalam menekan pencemaran lingkungan. Salah satunya kan CO ya yang Iya. dikeluarkan oleh kendaraan kita. Nah, sedikit untuk satu orang menjadi signifikan untuk banyak orang. Ketika Betul. banyak orang menggunakan LRT, itu berarti kita ikut memberi sumbangan udara bersih di lingkungan kita. Nah, yang itu yang memang saya perlu kira yang harus ditekankan. dikampanyekan. Betul, betul. Karena orang melihatnya, repot saya nanti nggak bisa kemana. Iya. Jangan dilihat itunya aja. Betul, betul. Apalagi kan ini kan sudah ada Grab, Gokar. Sebenarnya nggak perlu khawatir lagi kita nggak bawa kendaraan. Betul. Orang yang rumahnya tadinya misalnya di daerah bandara, kerjanya di daerah Jakabaring, kalau pakai mobil sendiri bisa kebayang tuh bensinnya berapa. Nah, tadi menyumbang pencemaran Iya, belum lingkungan juga berapa? pencemaran. Ini kalau pas sore tuh macetnya bukan main itu di Ampera itu. Itu. Makanya saya kira kan itu rute udah jelas tuh. Iya. Kan? Rutenya jelas dari mana ke mana. Kita kerja di mana, kita tinggal di mana. Betul. Tinggal warga masyarakat Sumsel harus mencoba mensiasati ini. Oh, saya akan parkir kendaraan saya di mana, atau saya akan diantar ke titik mana, stasiun terdekat. Iya. Habis itu dia akan menggunakan. Tuh, tapi mungkin ada satu hal yang kita sepakatin bahwa untuk layanan publik yang baik itu pemerintah tidak boleh hitung-hitungan. Ya, itu benar. Setuju. Karena ini tadi bicara soal, ini kan bicara kepentingan masyarakat banyak ya. Namanya kepentingan masyarakat banyak, itu berarti negara yang bertanggung jawab pertama-tama untuk memastikan bahwa salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat adalah murahnya transportasi publik, terjangkau, karena disitulah sebenarnya kita tidak perlu harus berhitung secara bahasa Jawanya jelimet, rinci, wah ini istilahnya rugi dan seterusnya. Karena itulah bentuk tanggung jawab negara, pemerintah kepada masyarakat. Baik, ya, Dulur Ombudsman, tadi kita udah dengar bahwa ini adalah transportasi publik yang kata Pak Wid tadi bahkan daerah lain bisa iri dengan Palembang ini. Jadi rugi kalau Dulur Ombudsman ini tidak memanfaatkan LRT. Betul. Nah, ini Pak Wid, tadi kan kita kan tahu nih udah berapa hari nih di Palembang kan kemarin juga kita sempat mengunjungi di daerah, ada yang di Perumnas, ada yang di Cinde, kemarin juga sempat ke Lapas dan lain. Ini bagaimana nih? Ya, saya kira kalau kita bicara fenomena yang ada di Sumatera Selatan, salah satu problem yang kita temukan di sini tentu ada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang ternyata itu bersangkut paut atau terkait dengan kebijakan di pemerintah pusat. Nah, di sini saya kira peran Ombudsman ya untuk juga menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nah, jadi kehadiran kami di sini tentu juga dalam rangka untuk memastikan isu-isu apa, hal-hal apa yang akan bisa kita teruskan untuk dalam konteks untuk menjawab semua persoalan. Ya, menjawab dalam arti mengupayakan ya. Menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, isu perumahan salah satunya. Iya, betul. Jadi Mas Adrian menyatakan bahwa sudah hampir 4 tahun ini problem itu tidak segera tuntas. Nah, tentu itu salah satu temuan kita untuk nanti kita komunikasikan kepada Perumnas, kepada Kementerian BUMN. Bahwa ini loh ada persoalan di Palembang di mana revitalisasi hunian rumah susun itu terhambat dengan berbagai persoalan. Itu saya kira yang juga pentingnya kita datang ke wilayah ini. Itu adalah tadi Mas mencoba mengkonfirmasi tapi juga sekaligus mengkomunikasikan. Iya. Satu lagi kan kemarin sempat juga tuh melihat kondisi di Pasar Cinde. Nah, ini kan memang juga sudah jadi pembicaraan masyarakat di Palembang. Ini proyeknya udah lama, bahkan tadinya diharapkan sebelum event internasional itu selesai.
kontrak gitu ya. Ada beberapa fasilitas publik akhirnya yang yang tidak optimal, tertutupi dan lain-lain. Ini bagaimana nih Pak Wid? Ya, saya kira kita harus meyakinkan Pemda untuk melihat persoalan ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat. Revitalisasi pasar Cinde itu bagian dari kita memberikan akses kepada para pedagang untuk cara menjalankan roda perekonomian di Sumsel ini, di Palembang ini. Jadi tentunya fasilitasi terkait dengan pasar Cinde ini harusnya menjadi prioritas karena ini bicara soal membangun sebuah sarana publik perjumpaan antara penjual pembeli yang notabene itu masyarakat Sumatera Selatan yang harusnya dilayani oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Betul. Artinya ini juga mesti kita bantu juga masyarakat juga, pedagang juga agar bisa memperoleh kepastian nih kapan nih kira-kira bisa diselesaikan proyek ini. Karena ini memang juga nyangkutnya masalah layanan publik. Pemerintah memang mesti menyediakan pasar yang nyaman, kemudian yang bersih, seperti itu. Supaya ini, kalau boleh saya kemarin memperbandingkan antara temuan-temuan kita di Kota Palembang yang memiliki mall layanan publik, betul, sudah sedemikian baik. Nah, kalau itu tidak diimbangi dengan layanan publik di isu-isu yang lain, kan lalu ada ketimpangan nih. Betul. Kesuksesan di satu ini menjadi kurang dirasakan gaungnya ketika masih banyak yang belum. Ini mungkin sama kayak kita lihat kemarin, sungai yang sudah direvitalisasi, sungainya rapi, tetapi begitu kita lihat di samping kiri kanannya ternyata ada rusun, lingkungannya yang apa. Jadi itu nanti saya membayangkan kalau revitalisasi sungai dan apa istilahnya itu, pinggir sungai itu. Jadi bagus, tapi kita nengok sedikit ke kanan ke kirinya, pandangannya masih seperti itu. Menurut saya ini sesuatu yang bagi saya satu hal yang justru akan mendegradasi keberhasilan pemerintah dalam merevitalisasi sungai itu kalau tidak diikuti dengan lingkungan sekitarnya. Betul. Oleh karena itu mungkin setelah ini nanti kita akan perdalam lagi nanti bagaimana kita bisa membantu persoalan ini biar sama-sama juga menemukan jalan keluarnya. Betul. Nah, lalu kemudian Pak Wid kan kemarin selain kita berkunjung ke sarana layanan publik, kita juga sempat kemarin kan berkunjung ke Poltabes Kota Palembang. Mungkin melihat bagaimana suasana tahanan Poltabes. Yang pada waktu itu ternyata udah cukup crowded, over capacity. Nah ini gimana nih peran lembaga ombudsman nih terkait masalah ini? Ya, jadi sebenarnya layanan publik itu harus dimaknai juga secara luas ketika kita berbicara soal bagaimana kinerja kepolisian dalam menjalankan tugas pelayanan termasuk juga kepada para tahanan. Nah, ketika kita bicara soal tahanan di kepolisian, yang menarik yang kita temukan di Sumatera Selatan, di Palembang, dan ini juga sebenarnya ada di tempat-tempat lain juga adalah di situ masih ada banyak tahanan yang seharusnya tidak di situ lagi. Nah, bagi ombudsman ini kita punya kepentingan untuk memastikan bahwa kepastian hukum juga harus harus tampak, harus nyata dalam kinerja kepolisian. Iya, bahkan kemarin kan waktu kunjungan kita dapatkan kenyataan ternyata ada teman-teman kita yang dalam status tahanan ini udah ingkrah hukumannya. Bahkan kemarin sempat bercerita Kapoltabesnya ada yang tahanan tuh ingkrahnya sampai bebas di tahanan di kepolisian itu. Itu dalam dunia hukum disebut sebagai bencana penegakan hukum. Kenapa? Karena kan nggak ada pembenaran satupun secara teoritik, secara normatif yang mau menyatakan bahwa penghukuman pemidanaan ada di rutan kepolisian. Nggak ada. Harusnya dia tidak di situ. Yang kedua, dengan kejadian ini berarti dia menghilangkan hak-hak seorang narapidana yang dia harusnya peroleh statusnya ketika dia ada di lapas dengan remisinya pengurangan masa tahanan dan juga sarana prasarana lain yang di lapas dia dapat, di situ dia nggak dapat. Nah itu saya kira
kita dorong supaya institusi kepolisian itu juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, Iya. ya, agar persoalan-persoalan ini bisa terurai. Nah, apakah ini tergolong maladministrasi, Pak Wid? Jelas. Dan Ya apakah kan? nanti misalnya entah keluarganya, entah apa, Ya, bisa melapor juga ke ombudsman sangat ini? mungkin. Saya kira di balik para tahanan ada keluarga, ya kan? Ya, Ada pihak-pihak yang mungkin juga tercederai rasa keadilannya ketika anggota keluarganya ternyata tidak menjalani hukuman sebagaimana mestinya. tuh. Nah, di situ kita berbicara layanan publik dari penegak hukum kepada mereka yang bermasalah secara Ya, hukum. Tetap mereka warga negara. Kalau ya, kita bicara betul. soal konsep layanan publik, itu kan penerima manfaatnya kan warga negara. Nggak Ya, ada dia berstatus tahanan atau tidak. ya. Nah, ternyata ini over capacity ini bukan cuma di tahanan kepolisian. Tadi kan kita Ya, sempat juga jalan ya, ke lapas ya. lapas perempuan dan anak yang di Jalan Merdeka, Ya. yang ternyata ya over capacity-nya juga lumayan besar. Saya lupa tadi 100% angkanya lebih. berapa? Ya, Ya, 400% lebih. Ya. kapasitas 151 tahanan atau warga binaan diisi oleh 560 warga binaan. Jadi sangat luar biasa overcrowded-nya. Dan Ya, tentu saja kalau udah over capacity ini tentu seperti pernyataan Pak Wid tadi ada beberapa mungkin layanan-layanan ini tidak prima, tidak bisa maksimal ya, seperti itu. potensi-potensi untuk tanda petik apa ya, tidak menghormati martabat manusia di dalam tahanan, di Ya, dalam lapas, itu pasti akan terjadi. Ya, karena tentu saja jadi ketimpangan antara jumlah petugas juga dengan warga binaan, sarana prasarana yang terbatas akhirnya juga harus dinikmati oleh lebih dari apa yang atau kapasitas yang semestinya. Nah, di situ saya kira kita ombudsman juga harus mendorong pihak-pihak terkait lagi untuk ya, bersama-sama menyelesaikan persoalan overkapasitas di lapas ini. Karena ini betul. betul, Mas Adrian, ini kita berbicara soal problem nasional. Jadi potret Sumatera Selatan ini sebenarnya juga adalah potret yang dialami dan ada di tempat-tempat lain. Iya. Eh, Kemarin kan kita sempat ngadain kegiatan nih, sosialisasi Nah, itu menarik ombudsman itu. di Desa Nelayan Sungsang. Ya, Mungkin kita sampaikan informasi sedikit bagi dulur-dulur ombudsman yang dimanapun berada. Ombudsman ini kan memang cuma berada di 34 provinsi. di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi tentu kita tidak punya tangan, tidak punya telinga banyak di beberapa tempat. Nah, makanya kemarin kita coba melakukan kegiatan di Desa Nelayan Sungsang. Ini gimana nih Pak Wid? Tanggapan Pak Wid nih? Betul sekali. Jadi kalau bicara soal keberadaan ombudsman untuk menjadi jembatan bagi masyarakat menyampaikan keluhan kepada kita, untuk kita sampaikan ke penyelenggara, itu kita masih punya kendala dalam hal ini untuk bisa berada di setiap kota kabupaten. Ya, seperti di Sumatera Selatan ini Ya, ya, ada berapa? 17 kabupaten kota. 17 ya, Ya. 17 kabupaten kota. Pengennya kita ombudsman tuh ada tuh di setiap ibu kota kabupaten. Ya, tapi karena nyatanya kemampuan kita juga belum sampai ke sana, maka tentu kehadiran kami kemarin ke Kabupaten Banyuasin di Desa Sungsang ya, Nelayan Sungsang. di Desa Nelayan Sungsang itu sebenarnya adalah bagian dari kami mendekatkan diri kepada masyarakat di Kabupaten Banyuasin, dan tentunya ombudsman juga berkomitmen untuk memberikan perhatian juga kepada kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sumatera Betul. Selatan. Nah, dalam konteks ini saya kira kita mengajak agar masyarakat di Sumatera Selatan yang ada di kabupaten-kabupaten itu juga bersama-sama kita memanfaatkan keberadaan ombudsman ini sebagai lembaga negara yang independen yang mau mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Karena kita percaya ya, Mas Adrian, bahwa di sudut-sudut kabupaten itu juga akan ada banyak orang yang belum terlayani secara baik. Betul. Sama dalam strategi ombudsman itu ada beberapa daerah, kabupaten, kota yang bahkan dalam 1 tahun itu belum tentu ada satu laporan di ombudsman. Bukan berarti semuanya sudah baik di sana. Benar, ya. Itu ya, lebih karena kita memang akses ya. Ini kita bicara akses. Nah, di tengah keterbatasan akses, ya saya mengajak gitu ya, kita manfaatkanlah berbagai sarana komunikasi jarak jauh ya. Kita dengan WA bisa ya kan,
kita dengan chatting bisa. Saya kira itu Ya. harus dioptimalkan. Baik, ada kesan-kesan lain lagi Pak Wid mungkin mau Iya, disampaikan? tentu menarik karena Sumatera Selatan itu potret dari keragaman sosial budaya yang Iya. ada di Indonesia ya. Dan menarik, integrasi sosialnya sudah relatif ya, sudah berhasil. Sekarang tinggal kita membangun nih kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam upaya-upaya perbaikan layanan publik. Iya. Itu saya kira yang nanti teman-teman di kantor perwakilan Ombudsman ini punya PR ya, untuk Iya. terus-menerus melakukan upaya pemberdayaan, sosialisasi, dan juga penguatan kapasitas masyarakat. Betul. Ya, baik dulur Ombudsman, di edisi perdana Ombus ini tentu narasumber kita yang hadir Ya. hari ini sudah Saya memberikan apresiasi Ompos ya. Ya. Mudah-mudahan Ompos ini bisa menjadi sebuah program yang menjadi katakanlah unggulannya kantor perwakilan Ombudsman untuk bisa mensosialisasikan benar. Berbagai hal demi kepentingan masyarakat. Iya. Ya. Ya, sekali lagi rekan-rekan dulur Ombudsman sekalian dimanapun berada, ini adalah podcast dari Ombudsman Perwakilan Sumatera Selatan. Sesuai dengan judulnya adalah obrolan administrasi bersama Ombudsman Sumsel. Kami akan menghadirkan nanti para narasumber-narasumber yang valid dan terpercaya. Tentu obrolan kita tidak akan beralih dari selepas masalah maladministrasi. Nanti akan kami tampilkan nomor telepon pengaduan kami di layar. Silakan bagi rekan-rekan yang nanti misalnya mengalami peristiwa maladministrasi, ada dipungli orang, ada misalnya tindakan yang yang diperlama dalam pengurusan administrasi dan lain sebagainya, silakan nanti dilaporkan di nomor tersebut. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih Pak Yohanes atas kesediaannya. Sukses ini untuk Mas Adrian dan kawan-kawan. Sebagai ya. podcast kita perdana ini, ya mudah-mudahan ini akan terus berlanjut. Kami mohon diri, mohon pamit. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Ya.